Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi model role playing. Pengertian dari metode role playing. Menurut Sanjaya, role playing adalah sebuah metode belajar sebagai bagian dari simulasi untuk membuat suatu peristiwa atau kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Metode bermain peran cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa. Penggunaan role playing juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pekerjaan siswa. Hal ini karena siswa perlu mengambil tanggung jawab untuk pekerjaan mereka. Alasan menggunakan permainan peran meliputi siswa tidak merasa bosan saat belajar bahasa Indonesia di kelas. Siswa bisa mengerti karakter dianggap sulit, dan guru dapat merangsang siswa untuk berpartisipasi dan aktif dalam proses pembelajaran mengajar. Pentingnya metode bermain peran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Langkah-langkah model role playing. Yang pertama, persiapan role playing. Yang kedua, pelaksanaan role playing. Yang ketiga, penutup. Dalam persiapan role playing diantaranya A. Tetapkan dahulu masalah-masalah sosial yang menarik perhatian peserta didik untuk dibahas. B. Guru mempersiapkan skenario yang akan ditampilkan serta skenario juga dapat dibuat oleh peserta didik. C. Menunjuk siswa untuk mempelajari skenario sebelum kegiatan belajar mengajar. C. Pendidik membuat kelompok sesuai dengan jumlah siswa dan waktu. Usahakan tidak menggunakan banyak waktu dan jumlah siswa dalam satu kelompok. Yang kedua, persiapan role playing diantaranya A. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai. B. Memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. C. Masing-masing siswa duduk di kelompoknya masing-masing sambil memperhatikan dan mengamati skenario yang sedang diperagakan. D. Setelah selesai dipentaskan, masing-masing siswa diberikan kertas sebagai lembar kerja untuk membahas. E. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. F. Guru memberikan kesimpulan akhir. G. Evaluasi. 3. Penutup. Di antaranya A. Mengakhiri role playing dengan diskusi kelas untuk bersama-sama memecahkan masalah yang ada pada sosiodrama tersebut. B. Memberikan penguatan tentang materi permainan role playing tersebut. C. Salam. Selanjutnya ada kelemahan dari metode role playing. Yang pertama, mayoritas anak yang tidak ikut bermain peran akan berkurang aktif. Yang kedua, untuk memahami isi dari bermain peran tersebut membutuhkan waktu yang lama. Dan yang ketiga, membutuhkan area yang luas untuk bermain peran. Dan yang terakhir, tak jarang kelas lain terganggu oleh kebisingan dari pemain ataupun penonton yang bertepuk tangan atau bersorak-sorak. Cara mengatasi kelemahan dari metode role playing. Yang pertama, guru harus menjelaskan apa sih metode role playing itu atau bagaimana cara bermain peran. Nah, yang kedua ada guru harus memilih masalah dalam bermain peran tersebut dengan berhubungan dengan minat belajar anak. Dan yang ketiga, agar siswa dapat memahami peristiwa, guru harus mengetahui kapan adegan itu terjadi. Dan yang terakhir, bahan ajar yang dimainkan harus sesuai dengan waktu yang tersedia. Kelebihan dari metode role playing. Bisa kita lihat, kelebihan dari metode role playing bahwa siswa atau peserta didik dapat melatih dirinya sendiri, memahami dan mengingat isi bahan yang akan didramakan agar terlatih untuk berinisiatif dan kreatif. Sehingga kerjasama antara pemain dapat ditimbulkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Dari situ juga, peserta didik diharapkan dapat memperoleh kebiasaan untuk menerima
dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Bahasa yang digunakan peserta didik pun dapat dibina menjadi bahasa yang baik dan benar, agar mudah dipahami oleh orang lain. Nah, dari semua hal yang sudah saya jelaskan itu, diharapkan metode role playing dapat memunculkan bakat yang terdapat pada peserta didik, sehingga dimungkinkan akan tumbuh bibit-bibit seni drama dari sekolah.